Bagus semuanya ini di Sibes. Saya lihat ini masalahnya ini ada yang bagus. Ini bagus. Mana deh? Ini satu. Yuk Gasmi makan. Jadi teman-teman, kali ini kita akan makan ayam geprek dari Sibes bersama teman kita nih yang namanya Novel Zakwan. Nah, di sini kami makan dengan sangat lahap teman-teman. Namun tidak lama kemudian ada sesuatu yang terjadi. Sekali perutku. Bro, kenapa tuh? Sakit perutku. Sakit bro. Bentar, kalau kuliah lihat dari gejala untuk kau tadi sudah makan ini lombok geprek. Yo. Gitu. Baru biasa kalau kuliah itu di TikTok tuh ada biasa kuliah di Reelsnya itu. Kalau misal banyak sekali dimakan lombok biji kayak lombok gitu, bisa nih kasih sumba kayak itu usus kecil di ujung. Kan begitu deh. Allah, waktu itu dah betul. Pasti nggak cuci tangan betul? Ah itu yang penjagaan usus Kau buntu. juga salah kok, kan ada cuci tangan. Mending ke dokter bedah di sana Ki. Sekarang Mana? kita lihat persisnya. Di masjid umum. Pak, Ayo gas. Jadi, kami langsung saja menuju ke tempat Dr. Jufri untuk mengetahui segala terkait pembedahan dan juga gejala yang dialami teman kami. baca itu. Di situ Ki mau bicara tentang Ki, usus buntu. Kami. Bapak berapa tahun menjabat? Berapa tahun menjadi dokter? Kalau ditanyakan tadi proses berapa lama, untuk ahli bedahnya saya sudah sekitar 12 tahun jadi ahli bedah. Nah, untuk sekarang Bapak, apa yang paling sering ditangani? Kasus bedah sendiri sangat banyak, tetapi yang paling banyak kita tangani kan terkait yang berhubungan kadang misalnya penyakit usus buntu, ya, usus turun, apa semua. Itu yang paling dominan. Mungkin khusus untuk ataupun batu itu ini kan dua kasus yang cukup umum. Kita sering kan dengan ada pelajaran. Iya. Nah, kami akan menghubungkan pelajaran kami terkait beberapa hal tersebut. Nah, Untuk suatu proses infeksi yang terjadi pada bagian tersebut yang disebabkan karena adanya obstruksi, jadi dia kayak berbentuk tabung, ya. Jadi semua itu dia bagian dari usus itu kan banyak, ada usus halus, ada usus besar, ya. Usus halus itu terbagi-bagi, ada namanya ilium, ya, ada ileum, ya. Kemudian usus besar itu ada bilang kolon itu terbagi lagi, ada bilang kolon ascendens sebelah kanan, trapezium yang melintang, kemudian descendens yang sebelah kiri, ada dibilang sigmoid, terakhir rectum atau anus, ya. Nah, baik kalau mengenai gejala usus buntu, karena usus buntu kan berada dalam perut, ya. Jadi pasti gejala awal itu nyeri di perut. Biasanya nyerinya di sekitar ulu hati, ya, ulu hati atau di sekitar pusat. Cukup sampai di situ dulu. Ini terkait penyebab dari usus buntu. Atau saya penyebab salah satu penyebabnya itu sering makan banyak itu biasanya menyebabkan usus buntu. Jadi apakah ada selain dari makan indomie yang bisa menyebabkan? Jadi kadang kita salah kaprah istilahnya. Jadi prinsipnya gini, usus buntu terjadi karena adanya proses infeksi. Infeksi bisa terjadi biar Anda makan apa saja. Kalau makanan tidak bersih, tetap bisa menyebabkan usus buntu. Mau makan apapun, tetap bisa menyebabkan usus buntu kalau memang makanan tidak steril. Jadi bukan faktor makanannya, tetapi faktor kesterilannya, kebersihannya. Tetapi bukan berarti bahwa silakan makan demi terus-menerus, tidak usah yang lain, tidak. Makan itu tetap harus memperhatikan komposisinya, ya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ya. Tetapi tidak semua orang yang makan indomie pasti usus buntu. Bukan membenarkan punya selama makan. Jadi pertanyaan tadi kembali bahwa apakah yang usus buntu ini pasti orang yang tidak makan atau hidupnya tidak higienis, ya, atau tingkat ekonominya rendah, bisa saja seperti itu. Kan itu kan sangat mempengaruhi polanya, ya, pola hidupnya. Tetapi kan bersih, orang higienis tidak harus orang kaya.
pola hidup bersih itu kan biar sederhana juga orang bisa hidup bersih. Misalnya mau makan cuci tangan, ya. Habis menyentuh benda-benda lain kalau mau makan lagi cuci tangan kan seperti itu. Penyakitnya itu di suatu operasi ataupun Tidak. tidak saja. Itu bagus, bagus. Jadi ada scoringnya. Ada namanya scoring untuk menentukan penyakit usus buntu itu dioperasi atau tidak. Ada scoringnya. Ya. Nanti di situ ada gradingnya. Nah, misalnya grading tertinggi 10, jadi nanti kita ambil di sini misalnya 4 ke bawah diobservasi. Kalau 7 ke atas harus operasi. Jadi ada scoringnya. Kita mengoperasi orang itu tidak hanya dia sudah operasi tidak. Disinilah makanya ilmu itu penting. Dengan yang sakit, kalau di pelosok kan kayak ada puskesmas. Kira-kira kayak ada semacam dokter yang bisa scoring itu yang dioperasi atau tidaknya penderita usus buntu itu, Pak. Ya begini. Apakah ada pasien yang Bapak tangani yang memiliki kondisi yang sangat parah? Yang tergantung lah satu tersebut bunganya paling sulit kita tahan. Sebagai pemicu utama kerusakan organ yang berakhir di meja operasi atau memerlukan tindakan operasi gitu. Mengapa dokter memilih untuk masuk spesialis bedah? Ya. Ada rekan-rekan sendiri. Pekerjaan itu tidak ada pekerjaan berat kalau hobi. Kalau hobi passion di situ. Jadi nanti kalian sama dengan masuk kedokteran kan memang niatmu di situ, passionmu di situ, toh. Kenapa nggak masuk di teknik? Ya kan memang saya hobi di situ. Jadi jangan masuk kedokteran tadi dipaksa sama orang tua. Kan memang cita-citamu. Kalau cita-citamu masih pasti orang belajar. Pasti kau berusaha mewujudkan itu dengan cara tekun, toh. Cari informasi kan begitu. Tapi kalau cuma disuruh pasti tidak belajar. Intinya begini, kalau Anda masuk kedokteran maka siap lawan lain biasa. Belajar seumur hidup. Tidak bisa tidak belajar, harus belajar. Karena ilmu berkembang terus, cepat sekali perkembangannya. Setiap hari harus belajar. Belajar, tidak disedari belajar. Nah baik teman-teman, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Dr. Jufri yang dimana kami membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbedahan dan juga mengenai penyakit yang dialami oleh saudara Noval Zakwan yakni usus buntu. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Dokter tadi, yang dimana penyakit usus buntu itu disebabkan oleh satu sumber masalah yakni pola hidup kita. Seperti sebelum makan kita tidak mencuci tangan atau kita jarang berolahraga. Jadi itu akan menyebabkan usus buntu dengan gejala awalnya seperti mual-mual, demam, serta nyeri di sekujur tubuh. Namun, titik puncak dari usus buntu yakni akan mengalami nyeri di satu titik pusat, yakni di usus besar bagian ujung. Jadi, untuk menghindari usus buntu, kita perlu untuk mencuci tangan kita sebelum makan dan melakukan banyak-banyak olahraga. Dan kemudian sebagai penutup, sebagai fun fact di sini, mungkin teman-teman sekalian banyak yang mengira bahwa salah satu penyebab utama dari usus buntu itu karena kita makan yang namanya mie Indomie. Nah, namun pada sebenarnya itu bukan hanya karena kita makan Indomie bisa membuat yang namanya usus buntu. Namun ada faktor lainnya, faktor yang lebih utama. Nah, misalnya seperti yang paling penting adalah bagaimana lifestyle kita. Seperti ketika kita mengonsumsi makanan, maka tentu seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, maka kita perlu yang namanya higienis dalam mengonsumsi makanan. Karena dari ketidakhigienisan kita dalam makan, maka itu bisa menjadi pemicu utama dalam terjadinya usus buntu. Kemudian tadi juga kita mendapatkan bagaimana sangat banyak insight terkait bagaimana seorang dokter bedah menjalani pekerjaannya. Karena berdasarkan yang telah kami dengar sebelumnya tadi, dia itu sebagai dokter bedah sudah belasan tahun, dan dia itu mengatakan bahwa menjadi dokter itu tidak mudah. Karena salah satu prinsipnya itu menjadi dokter itu kita itu lifelong learning, yang artinya seumur hidup itu kita belajar karena kita menjadi seorang dokter, teman-teman. Nah, jadi kami hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Jufri atas insight yang telah diberikan kepada kami, entah itu terkait penyakit dan juga profesinya sebagai dokter spesialis bedah.